Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini aku mau pergi ke Hadigah ya teman-teman. Di sini itu udah malam ya teman-teman, udah mau jam 10 malam. Jadi aku mau olahraga dulu ke Hadigah. Kebetulan kalau jam segini itu di sini masih ramai ya teman-teman. Sampai jam 1 malam. Kalau Hadigah yang lain sampai ada yang jam 3 malam ya teman-teman. Jadi kita mau olahraga dulu. Tuh ada kucing teman-teman. Hai. 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 Takut ya? Takut ya? Aku senang kucing. Ada kucing lagi tiduran di sini. Coba kalau aku bawa makanan, aku kasih makanan. Kayak kecil banget, kasihan. Kayaknya nggak makan. Hai. Hai. Halo Indonesia. Ini kucing Saudi teman-teman. Kucing liar ini ya, bukan kucing piaraan di rumah, kucing liar tuh. Halo. Akunya sendirian teman-teman ke Hadigahnya. Jadinya aku tapsan tuh ada kapal. Di sini itu kapal terus-terusan. Hampir setiap menit ada kapal kayaknya. Begitulah kira-kira. Begitu kan baru itu tuh. Sekarang udah ada lagi ke sana. Tapi jauh. Masih jauh. Halo. Halo. Meow. Meow, aku bicara sama kucing, gak ada temennya aku. Aku sendirian ke Hadigah teman-teman. Gak ada temen tuh, enak indahnya kalau malam-malam di sini itu. Beda kalau siang. Kalau malam di Arab Saudi itu enak teman-teman tuh. Indah banget ya. Indah. Ini tong sampah teman-teman. Tong sampah juga di sini mah dibikin pakai batu. Enggak banyak banget yang olahraga. Tong sampahnya dibikin batu kalau di sini tuh. Tuh teman-teman, banyak banget yang apa namanya yang lewat mobilnya kalau jam segini masih pada rame. Aku mau olahraga ke sana ya teman-teman. Tapi sekarang mah nggak begitu banyak ya yang perempuannya, kebanyakan yang olahraga cowok per cowok. Nah ini ada cewek juga nggak pakai kerudung, kayaknya bukan asli orang sini. Soalnya dia nggak pakai kerudung teman-teman. Beginilah keindahan suasana malam-malam di sini ya teman-teman. Jadi kalau malam-malam di sini itu begitu indah sekali. Maaf ya teman-teman, aku nggak bisa terlalu tinggi karena kan di sini itu nggak bebas ya teman-teman. Nggak bebas kamera alias banyak larangannya. Jadi begini suasana malam-malam di sini ya teman-teman, sangat indah sekali. Teman-teman, boleh nggak aku cerita kenapa awal mulanya aku bisa mau pergi ke Arab Saudi ya teman-teman. Aku awalnya sangat takut banget. Yang namanya Arab itu bener-bener anti banget. Saya takut banget karena katanya kalau yang ke Arab itu tergantung nasib kita juga ya teman-teman. Tergantung nasib kita juga. Ada yang majikan baik, ada juga yang majikan nggak baik juga ya teman-teman. Dan aku awal mulanya pergi ke PT ya teman-teman, dulu itu tahun 2018. Nah, dan pada akhirnya aku mungkin di PT aku cuman 13 hari ya, langsung lulus, langsung terbang.
Setelah itu aku transit ya teman-teman, transit dari Jakarta itu ke Surabaya, dan dari Surabaya itu ke Malaysia. Habis ke Malaysia itu pergi ke Oman. Nah, habis ke Oman itu pergi ke Riyadh ya teman-teman. Habis ke Riyadh itu kita pergi, gila itu ngicup segala, dasar orang onta. Habis dari Oman itu pergi ke Riyadh ya teman-teman. Nah, setelah habis dari Riyadh kita dioper ke Jeddah ya teman-teman. Tapi dioper Jeddahnya naik mobil ya teman-teman. Perjalanan yang sangat jauh banget. Dari Riyadh ke Jeddah itu mungkin perkiraan gak tahu 12 jam atau berapa jam ya, lupa juga sih aku, karena sangat lama banget. Aku sekarang di Arab Saudi itu udah mau mencapai 5 tahun ya teman-teman. Nah, setelah itu sesudahnya kita sampai di Jeddah, aku dapat semua TKW dapat majikan dijemput satu persatu ya teman-teman. Habis itu aku dapat majikan di Taif ya teman-teman, daerah Taif. Hawanya, tempatnya dingin banget, cuacanya sejuk, suka ada hujan juga. Beda sama yang di Jeddah. Kalau di Jeddah kan nggak ada itu ya teman-teman, nggak ada kapal guys, nggak ada itu ya. Kalau di Jeddah mah nggak ada hujan, nggak ada apa ya. Jadi kalau di Taif mah ada hujan ya teman-teman. Hawanya sejuk banget, dingin banget. Nah, setelah itu aku dapat majikan di sana ya teman-teman. Coba bayangin, aku kan kesini itu kan aku belum bisa bahasa. Waktu di PT itu aku belajar bahasa Arab itu sedikit-sedikit ya kak, gak begitu paham ya teman-teman. Nah, pas kesini pas nyampe ke rumah majikan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya bisa ya, oke lah kalau bilang assalamualaikum saya paham ya teman-teman. Tapi setelah itu saya nggak bisa bicara lagi. Majikan nawarin, katanya kamu mau makan. Aku bilang, tapi mau makannya tebel akil gitu kan, mau makan, tapi saya nggak bisa ngucapin ya teman-teman. Makanya si madamnya itu kayak ngomong sama orang gagu begitu, karena akunya nggak bisa ngomong, jadi kayak ngomong sama orang gagu. Si tangannya itu di itu ke bibirnya, mau makan. Ya aku bilang, oh enggak, kata aku, enggak lapar. Padahal waktu itu aku lapar banget. Padahal aku lapar banget loh teman-teman. Waktu itu lapar banget, karena akunya malu ya sama orang sini ya kan, masih baru gitu ya, jadinya aku malu gitu. Oh enggak, kataku, enggak mau makan, padahal lapar. Dia nawarin pizza segala macam lah makanan di sini. Mungkin kalau orang Indonesia mungkin kalau makanan itu mungkin seneng, makanya dia ngasih itu. Dan dia ngasih buah-buahan juga, ngasih buah-buahan juga sama aku. Tapi akunya tetap gak mau, makanya dia ngasih langsung ke kamar. Katanya kamu mau kasih ke kamar gitu. Tapi sambil peta juga ya, nggak ngomong, karena kan kalau ngomong saya nggak ngerti banget. Terus langsung dibawa ke kamar. Setelah ke kamar, udah dia bawa makanan. Dia mau ngomong bingung ya, karena kan aku belum bisa bahasa, dan dia juga alhamdulillah ngerti gitu. Karena kita belum bisa bahasa, dia pakai HP-nya dia dengan bahasa Arab dan diterjemah bahasa Indonesia. Nah, setelah itu dia terjemahin bahasanya. Katanya kamu tidur di sini, dan tempat tidur kamu itu ada ada ya Rabbi. Tempat tidur kamu itu ada kasur, misalnya kasur ya, ada kasur 2 katanya. Misalnya kalau kamu tidur di sini boleh, mau tidur di sini boleh. Terus ini kamar mandi kamu, ya pokoknya semua fasilitas yang ada di kamar itu dia kasih tahu ke aku, biar aku tahu dengan
cara HP-nya dia terus terjemaah ya teman-teman. Nah setelah itu ya oke, aku paham ya teman-teman. Dari sana aku paham meskipun nggak bicara juga, tapi dengan HP diterjemah, oke aku paham. Nah setelah itu katanya besok kamu bangun jam segini ya. Dia nyuruh aku bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu harus udah bangun ya teman-teman aku itu. Jadi aku jam 6 pagi itu udah bangun. Dan dia pun setelah itu aku tidur ya. Terasa mimpi juga sih ya teman-teman. Pas aku mau tidur itu beneran aku ini udah di Arab gitu ya teman-teman. Kadang-kadang suka terasa mimpi gitu. Kadang ada juga pengen pulang gitu. Ada juga seneng gitu ya teman-teman. Pokoknya serba itulah, pokoknya ada seneng, ada pengen pulang. Tapi kalau dipikir-pikir ya kalau kita mikir terus, kita mendingan nantinya takut sakit ya teman-teman. Jadinya aku langsung tidur. Pas pagi-pagi aku langsung bangun ya teman-teman. Pas paginya aku langsung bangun. Ini Haris bukan ya, aku mau samperin dulu Haris teman-teman. Tunggu dulu. Banyak banget mobilnya. Ya teman-teman, maaf ya aku skip dulu videonya karena aku barusan ke situ dulu, tanya dulu Haris. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah aku bangun, dia bangun ya. Dia ngasih tahu cara aku kerja ini itu. Tapi apa coba? Pas aku pertama mau kerja itu, dia itu harus tanda tangan aku dulu coba. Katanya aku harus tanda tangan dulu, tanda tangan kontrak sih ya di situnya itu. Kamu katanya kontrak kamu di sini ya 6 bulan. Nah setelah 6 bulan katanya nanti kamu banyak mobil. Setelah 6 bulan katanya kamu nanti kalau kamu mau nambah kontrak. Kalau misalnya kamu nggak mau nambah kontrak, berarti mungkin selesai ya teman-teman gitu. Nah setelah itu kita kerja, tapi kerjanya dikasih tahu sama majikan ya teman-teman awal mulanya. Tapi aku nggak bisa bahasa ya teman-teman. Jadi dia ngasih tahu tata cara kerja aku di sini dari mulai kerja di kamar mandi, kalau mau ngomong itu kagok ya kalau ada orang, karena kan malunya itu ntar dikiranya orang apa gitu, ngobrol sendiri gitu ya teman-teman. Jadinya agak-agak enak juga sih. Kalau orang sini kan kalau kayak ngobrol sendiri gak malu juga. Jadi kita lanjut lagi ya teman-teman, maaf. Jadi kita itu dibelajarin tata cara kerja dari kamar mandi, ruang tamu, dapur, segala macam yang ada di rumahnya dia itu dikerjain bareng-bareng sama majikan. Dan dia itu teliti banget ngasih tahu sama aku. Majikannya Masya Allah, alhamdulillah baik banget gitu ya teman-teman. Alhamdulillah baik banget juga majikan itu. Cuman setelah itu aku biasa ya kerja dari pagi sampai malam. Aku beres kerja itu jam 10 malam ya teman-teman. Jam 10 malam biasa beres-beres, cuci baju, nyetrika gitu ya, cuci piring, masak kayak gitu ya teman-teman. Tapi masaknya aku sama madam paling ikut motongin bawang segala macam kayak gitu. Karena kalau masak di sini kan aku belum bisa ya teman-teman. Nah setelah itu ada orang sini kayaknya tuh. Harus dikebawahin dulu kameranya. Aku takut kalau sama orang sini.
soalnya nggak boleh ngamera teman-teman, nggak bebas, jadi nggak boleh ngamera. Nah setelah itu kalau udah beres kerja itu langsung itu ya teman-teman, ya ibaratnya seneng banget kalau udah beres kerjaan itu ya teman-teman. Orang lah lagi ngobrol kenceng banget. Terus maaf ya teman-teman dipotong-potong karena kan gak boleh kalau ngamera ada orang sini ya. Ya Allah capek. Nah setelah itu ya teman-teman, setelah itu aku tidur ya, ibaratnya biasalah mandi tidur gitu ya teman-teman. Nah setelah itu aku kerja 1 bulan ya di majikan itu. Pas 1 bulan itu majikan itu masya Allah baik banget, pokoknya 1 bulan itu masya Allah baik banget itu majikan. Tapi setelah 1 bulan itu, setelah 1 bulan apa coba, dia rewel banget, nyuruh ini nyuruh itu, manggil sana sini. Pokoknya orang sini itu baiknya pertama doang ya teman-teman. Kalau pertama itu baiknya minta ampun, tapi setelah 1 bulan kesana mah kerjaannya banyak, capek banget dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam teman-teman. Tapi sebelum itu aku mungkin udah ada 2 bulan 3 bulan majikan itu masih ngebaikin pembantu ngebaikin pembantu sampai ngasih HP gitu ya, hadiahnya ngasih hadiah HP dan sebagainya, baju tidur, semuanya pokoknya dia ngasih gitu ya teman-teman. Karena kita kerja dengan rajin dan tekun, makanya dia mau ngasih hadiah kepada kita. Setelah itu meskipun kita dikasih hadiah ya alhamdulillah wa syukurillah gitu ya, kita dikasih hadiah sama majikan. Tapi majikan itu setelah kita dikasih hadiah itu makin parah banget ya kerjaannya. Wah pokoknya makin gak betah banget saya kerja di majikan itu. Habis itu aku ada 6 bulan lah lancar, alhamdulillah lancar kerja 6 bulan di majikan. Tapi aku memutuskan minta pulang ke Ezen ya, ke kantor. Jadi memutuskan aku minta pulang ke kantor karena aku udah gak sanggup, udah gak kuat kerja di situ. Kerja dari pagi sampai malam, gak ada istirahatnya. Kita mandi dipanggil, kita mau sholat dipanggil. Jadinya kita udah gak nyaman, gak sejalan. Makanya aku langsung minta berhenti sama majikan. Pokoknya aku langsung minta berhenti gitu sama majikan, minta langsung pulang ke Ezen. Tapi majikan itu nggak mau aku pulang ke Ezen karena aku kerjanya katanya baik, tekun kayak gitu. Jadi dia nggak mau kalau aku pulang gitu ya teman-teman. Tapi dengan terpaksa karena aku nggak nyaman ya aku tetap aja minta pulang. Setelah itu setelah 6 bulan kerja lancar dan udah kita minta pulang ke majikan, tapi majikan nggak mengizinkan. Terpaksa deh aku dengan alasan sakit ya teman-teman. Pokoknya lucu banget, aku dengan alasan sakit ya. Terus aku mogok kerja seharian, aku tidur di di kamar ya. Terus pas majikan bangun jam 8 pagi katanya, kenapa kamu nggak kerja, saya sakit. Karena ya saya sakit, nggak kuat kerja, badan saya panas. Memang kalau panas mah iya sih karena kecapean, badan aku itu panas, agak meriang dikit. Ya terpaksa aku mau kerja banget, nggak mau kerja, disuruh juga nggak kerja. Sampai aku mau dilaporin, katanya kalau kamu nggak mau kerja kamu laporkan.
Ada air gratis. Aku mau minum teman-teman. Ada air gratis dingin. Gratis ya teman-teman itu. Nah setelah itu aku mau dilaporkan ya sama majikan. Katanya kalau kamu nggak mau kerja saya telepon agen kamu katanya. Atau enggak saya laporkan, kamu pulangkan ke Indonesia, biarin kamu nggak kerja katanya. Saya pulangkan aja kamu ke Indonesia. Ya otomatis kalau bilang dipulangkan ke Indonesia ya saya seneng banget ya teman-teman. Karena apa? Karena aku pengen banget pulang. Baru 6 bulan aku pengen banget pulang teman-teman. Karena udah capek, gak betah gitu kerja di rumah dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Udah itu kerjaannya numpuk banget, 3 lantai, gak ada istirahatnya. Pokoknya udah gak sanggup banget, aku pengen pulang. Karena Sarikahnya gak mau mulangin, ya udah jadinya terpaksa deh aku bilang sakit aja gitu ke majikan. Tapi dia terus-terusan ngancem loh teman-teman. Meong, ada kucing lagi. Dia itu tetap maksa karena dia tuh butuh aku, karena dia mau aku yang kerja di dia. Makanya dia itu mau ngancem terus, aku mau lapor ke sana ke sini gitulah. Tapi aku hiraukan aja. Dan pada akhirnya gak lama lagi aku langsung ya teman-teman, langsung dipulangin ke agent. Dari Taif itu dipulangin ke Jeddah. Aku seneng banget kalau aku dipulangin ke Jeddah, karena kan aku udah capek banget kerja di majikan ini. Gak kira-kira aja rumahnya 3 lantai ya teman-teman, gak ada istirahatnya. Mau makan susah dipanggil-panggil, mau sholat dipanggil-panggil, mau mandi dipanggil-panggil. Dan akhirnya aku memutuskan pergi aja, mendingan ke kantor gitu. Jadinya saya dianterin sama majikan ke Jeddah ya teman-teman. Dianterin ke Jeddah, diam aja gak mau ngomong-ngomong karena dia marah sama aku. Dia gak mau ngomong-ngomong sama aku, si madamnya itu. Setelah aku di kantor, banyak banget teman-teman di kantor itu. Habis itu kita langsung dapat majikan lagi. Mungkin aku di kantor cuma 2 hari ya teman-teman, di kantor Jeddah itu cuma 2 hari. Habis itu aku langsung meong. Habis itu aku langsung dapat majikan lagi, tapi aku dapatnya beruntungnya itu di daerah Jeddah. Dan pada akhirnya itu kebahagiaan itu mulai dari sana. Aku kerja di Jeddah ya, daerah Bawadi. Majikannya masya Allah baik banget, bukan masalah muji ya, memang baik. Dari pertama juga baik banget tuh kucingnya. Dari pertama juga baik banget majikan itu. Udah mah itu banyak orang teman-teman. Saya dikira orang gila ngomong sendiri. Pokoknya yang majikan kedua itu masya Allah baik banget ya teman-teman. Jadinya itu dia itu pas pertama kerja juga dia baik, nggak banyak kerjaan, rumahnya kecil. Ya akhirnya aku nyaman deh sama majikan itu. Kerjaannya pokoknya nyaman banget, nggak terlalu capek kerjaannya itu. Anaknya cuman masalahnya anak-anaknya banyak banget. Anak-anaknya ada berapa ya? Sampai ada 4. Nah tapi anak-anaknya juga baik-baik, nggak rewel-rewel kayak orang lain gitu ya teman-teman. Kan kebanyakan kalau orang sini itu rewel banget, nggak mau kalau ngambil apa-apa sendiri itu pengennya nyuruhnya pembantu terus gitu ya teman-teman. Tapi ini mah alhamdulillah majikannya baik banget, nggak mau anaknya itu. Udah gelap teman-teman, karena udah malam ya teman-teman, jadi udah dimatiin lampunya. Tapi biasanya nyala lagi sih kita nyebrang dulu ya teman-teman. Kita nyebrang dulu karena rumah kita ada di situ, jadi aku mau nyebrang. Nah dan pada akhirnya alhamdulillah punya majikan aku baik di Jeddah.
Dan sampai sekarang alhamdulillah majikan aku tetap baik gitu ya teman-teman. Nggak banyak perintahnya, anak-anak juga baik, menghormati. Meskipun kita sebagai pembantu di sini, dia menghormati, sangat menghormati saya ya teman-teman. Dia kalau panggil aku itu dada. Kalau bahasa dada di sini itu memang bagus banget. Dada itu sopan ya, bilang dada itu sopan. Tuh teman-teman, udah mati lampunya yang di sini, tapi biasanya nyala lagi sih teman-teman. Ini teh tuh kan udah mau nyala lagi. Tuh. Di sini begitu nyala, sebentar mati terus langsung nyala. Tuh banyak kucing banget. Ini kayaknya kasihan kucingnya diam di situ. Nanti keluar dari mana itu? Tuh. Dan alhamdulillah sekarang aku kerja sama majikan, seneng banget, baik banget, bisa main keluar, bisa ke Begalah Indonesia, bisa main sama temen ya, ibaratnya bebas lah, sebentar aku sama majikan, keluar sama temen bebas di sini itu. Dan alhamdulillah sampai betah di sini, mau 5 tahun. Mau pulang nggak jadi teman-teman. Pokoknya teman-teman, kalau yang mau ke Arab itu, misalnya yang dari Indonesia mau ke Arab itu, harus benar-benar mental kita itu mateng. Apa itu? Karena kalau belum mateng kita pergi ke sini itu gimana gitu ya, takut kena mental. Karena apa? Aku pun di sini pertamanya dari 1 bulan sampai 2 bulan 3 bulan itu hampir tiap hari, tiap malam nangis terus, gak mau berhenti. Pagi udah nangis, malam nangis, siang nangis, sore nangis terus. Kalau majikan nanya kenapa kamu, aku bilang aku kangen keluarga gitu ya. Ya semuanya juga orang pasti kangen keluarga ya teman-teman, kata majikan itu. Ya aku bilang ya memang kangen banget, apalagi kalau misalnya kita gak nelpon itu bener-bener pengen pulang ya teman-teman, gitulah. Tapi dan alhamdulillahnya aku nggak begitu itu ya teman-teman, karena aku sering telepon ke Indonesia. Jadi rasa kangen itu terobati. Itu banyak kayak nyamuk gitu. Tuh kucing berantem. Kucingnya berantem. Jadi pokoknya yang mau ke Arab itu harus kuat dulu mentalnya, kuatkan dulu mental. Jangan sampai udah kesini nanti menyesal, pengen pulang. Aku juga sering banget pengen pulang terus dari sini, gak betah saya di sini. Tapi ya lama kelamaan alhamdulillah betah juga sih teman-teman ya, karena udah lama jadi kita betah di sini. Apalagi sekarang jadi gak mau pulang. Ya ibaratnya bukan gak mau pulang sih, bukan gak rindu sama keluarga, tapi kita masih butuh lah ibaratnya ya teman-teman, masih butuh uang. Kalau di Indonesia kan, apalagi sejak corona itu, di Indonesia itu lagi susah banget, ibaratnya susah pekerjaan, ke kota susah. Memang sih kalau sekarang di kota gajinya gede-gede katanya teman-teman ya. Kalau di kota sekarang gajinya gede-gede, ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta gitu ya teman-teman. Gak semacam kayak dulu. Kalau dulu kan gajinya kecil. Dulu itu waktu zaman aku kerja di Bandung ya, kerja di ibu rumah tangga. Dulu 1 bulan itu gaji 800 1 bulan ya teman-teman. Kalau misalkan aku tapi gak pernah bertahan sampai 1 bulan saya.
kebanyakan saya keluar karena saya nggak betah. Aku selalu gak betah kalau kerja di Indonesia teman-teman, selalu gak betah, benar-benar gak betah. Habis itu aku mungkin 1 minggu 2 minggu keluar. Tapi kalau kita kerja 2 minggu kan dikasih 400 ya teman-teman. 400 itu kadang-kadang dipotong lagi sama yayasan, karena aku dulu kerja masuknya lewat yayasan tuh. Aku dulu kerja masuk lewat yayasan ya teman-teman, jadi enggak kerja langsung masuk ke majikan gitu, melalui si yayasan. Kucing berantem mulu ih. Nah setelah itu aku mungkin bertahan 1 minggu 2 minggu gitu, udah pulang. Terus udah pulang ke rumah, nanti aku nyari lagi kerjaan lagi, mungkin begitu lagi aja dapatnya, 1 minggu 2 minggu udah pulang. Ada juga, tapi kalau misalkan aku kerjanya di pabrik, kalau di pabrik aku betah banget. Aku selalu betah kalau di pabrik. Dulu aku kerja di Bandung di pabrik. Nah kalau di pabrik betah, tapi gajinya kecil teman-teman. Kalau di pabrik itu berapa coba? Kalau di pabrik itu dulu aku, kalau gak salah 600 ya dulu itu, 600 gajinya itu. Terus 600 gajinya diambil per minggu, karena enggak karena itu apa namanya, borongan, apa namanya itu, enggak borongan sih. Kalau borongan sih lumayan, ini mah enggak borongan, berarti harian ya teman-teman, harian. Murah banget, cuman 600.000. Kenapa sih orang itu bolak-balik? Ngeri saya, mendingan pindah aja, soalnya bolak-balik. Nah habis itu, aduh airnya jatuh, aku belum minum. Nah habis itu saya kerja di pabrik, mungkin aku lama di pabrik, dapat 6 bulan. Setelah itu kita pulang ya teman-teman, ada orang yang ngeliatin saya ngintai dari mobil, laki-laki. Saya takut, makanya saya pindah langsung. Tuh di sana laki-lakinya berhenti, saya ngeri. Terus habis itu kita pulang ke kampung dan lalu ke Arab ya teman-teman. Aku ceritanya bolak-balik ya, bolak-balik dari Arab, dari Indo ke Arab, dari Arab ke Indo. Ini daun apa ya ini tuh? Teman-teman, sekarang udah malam, gak tahu jam berapa ini ya teman-teman. Udah jam 10:30, udah malam ya teman-teman. Sekarang aku mau menuju pulang ya teman-teman, karena udah malam dan di sini ceweknya sedikit gitu, cowoknya kurang, jadi aku agak ngeri gitu. Mendingan aku pulang aja, jangan diam di sini, karena kalau misalkan kalau sendirian aku takut teman-teman, takut. Nah udah berapa kali ketemu, udah berapa kali ketemu teman-teman aku sama orang yang olahraga itu. Mungkin aku sendirian aja. Ini kemangi, tapi kemangi ini, kemangi Indo ya, bukan kemangi di sini. Bukan, mungkin kemangi di itu, kemangi di sini nggak wangi soalnya. Gak wangi. Kalau kemangi Indonesia mah wangi. Iya, tapi di sini mah kalau orang Hindi suka makan. Ini kayaknya harus, apa mau nanya dulu.
Ini mobil 2 ini ngeliatin terus saya, ngeliatin apa coba, terus dia diem tuh udah diem lagi di sana tuh. Kalau nggak percaya ya teman-teman, tuh dia udah berhenti lagi. Memang kalau di sini itu orang luar itu, kalau orang luar itu begitu jadinya itu apa namanya itu ngeliatin lagi. Ada yang ngeliatin guys, ada yang ngeliatin. Orang sini itu begitu teman-teman. Jadi kalau ngelihat cewek Indonesia itu suka begitu, ngeliatin kayak begitulah teman-teman. Orang sini itu gila matanya, tapi bukan orang sini, semacam PKS Hindi tuh. Ini dari tadi ini ngintai terus tuh, nanti itu pura-pura jalan lagi, diem lagi. Orang sini tuh begitu tuh, gila mata teman-teman tuh. Nah, kamu staka tamam mabuti mabuti tuh. Dia kalau mau tahu begitu teman-teman, orang gila orang itu teh, pura-pura nanya kamu staka, katanya Filipin mungkin tuh teman-teman. Itunya mobilnya masih di sana, dia ngajak ngobrol, katanya kamu staka. Kalau kamu staka itu apa kabar ya, kalau kamu staka itu tamam syukur hina warab. Alhamdulillah kois. Hah? Dana dulu nanya apa kabar. Dah, biarin jauh dulu teman-teman. Kita sekarang langsung mau pulang ya teman-teman. Ini di belakang banyak majikan banyak orang sini teman-teman. Aku nggak bisa terlalu tinggi kameranya, aku takut terkena marah. Aduh. Tuh masih jauh, mana ya itu teh, masih jauh teman-teman. Rumah kita itu susah banget ya. Tuh indah banget kalau malam-malam tuh cahaya lampunya itu. Banyak orang yang ngeliatin saya karena aku ngomong sendiri ya teman-teman, karena aku ngomong sendiri udah gitu nggak pakai headset, jadi kayak orang apa, kayak orang gak kurang secangkir ya. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Kita jangan asal bicara ya kalau di sini itu teman-teman. Ini indah banget ini, lampunya terang alias cahayanya terang. Jauh banget, kita belum sampai. Banyak kapal terus setiap detik kayaknya, setiap menit kapal terus. Ini kayak ini Sugah Baru, belum ada yang ngisi tapi lampunya udah nyala semua. Ini orang kok diam di situ. Sugah Baru ini tuh, masih jauh teman-teman ini. Sebentar lagi udah mau nyampe Begala. Udah cerita kita teman-teman, dan
Sekarang aku capek banget. Orang gila, dikira saya apaan? Dikira ngomong sendirian mungkin karena padahal aku lagi bikin konten, tapi aku nggak pakai headset, jadinya orang itu pikirannya lain. Ya elah, itu orang itu si madam yang tadi sama anak-anaknya udah ada di belakang. Salatu bissalamil mu'min. HP-nya alah bismillah. Tuh teman-teman, begitu indahnya kalau malam di sini itu indah banget. Beda kalau siang. Kalau siang di sini itu nggak indah teman-teman, karena panas. Kalau malam di sini indah itu karena apa coba? Karena cahaya lampu yang begitu megah. Tapi ini mah mending kuning, biasanya ada kuning putih. Ini mah kuning semua kalau di Hadigah ini. Ada kucing, udah ada kucing teman-teman. Alah, capek. Udah mau jam 11 teman-teman, udah malam. Tuh kucing banyak tuh. Tuh itu kucing. Tuh, ini kucing. Banyak banget kucingnya teman-teman. Tuh, ini di sini kucing tuh. Lagi beger. Berantem. Parebut wewe. Lagi cari cewek. Kucingnya berantem. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Si madamnya masih jauh, saya takut kalau sendirian. Si madamnya masih jauh di sana. Madam, buruan kesini, kita olahraga bareng. Nih rumah majikan ya teman-teman, udah sampai kita. Sebentar lagi aku mau masuk sih, tapi masih pengen jalan-jalan juga. Dulu kita pernah ada, ingatkan diriku. Tuh, HP-nya bersuara terus, HP-nya cenit-nit.